Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dalam program Bincang Pagi. Pagi ini saya berbincang dengan seorang sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Beliau ini multi talent, beliau musisi, sudah menciptakan kalau saya nggak salah kurang lebih 200 lagu, cuman belum dirilis. Mudah-mudahan segera dirilis dan viral ya. Dulu juga bersama-sama dengan saya mengurus pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengurus madrasah anti korupsi dan lain-lain. Sekarang beliau fokus dan cukup aktif di bidang pengendalian tembakau. Assalamualaikum Bu Fanani. Waalaikumsalam Buya. Wah, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa, Bu? Banyak-banyak doa kan, jaga kondisi, jaga kesehatan. Ya, sehat ya, keluarga sehat ya. Alhamdulillah. Ya, kita ngobrol ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Karena di kantor pasti ente juga sudah ngomong yang berat-berat ya. Jadi di sini kita ngobrol yang ringan-ringan. Bro, ini kan sekarang aktif di Indonesia Institute for Social Development. Itu agak susah dimaknai. Itu apa itu? Lembaga apa itu? Ya, itu sebagai bagian dari aktivitas saja Buya gitu kan. Karena tapi saya harus bikin disclaimer dulu tadi di awal dibilang musisi. Saya itu nggak pernah itu ada gitar di belakangnya, berarti kan beneran musisi itu. Nggak. Oh, itu hobi saja kan untuk pelepasan energi. Kalau orang lain mungkin punya hobi lari, ada yang punya hobi olahraga, main bola. Ya kita hobi nulis kan, main musik, dengerin musik, kadang nulis. Tapi 200 judul lagu itu benar ya, bukan judulnya, 200 lagu itu benar ya? Kurang lebih 200. Saya Buya kalau gabut ngapain? Baca buku paling. Baca buku. Atau nonton ini, karaoke bisa juga. Iya. Ya kita hari ini kan punya banyak alternatif ya. Ya. Alternatif bisa dengerin podcast, bisa baca buku dan lain-lain. Saya salah satunya ya. Kadang gitu kan nulis lagu. Saya pikir kan kita kan punya media masing-masing ya. Masing-masing kita punya preferensi sendiri untuk mengabadikan momen gitu kan, menumpahkan apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar gitu kan. Nah, saya kadang gitu kalau kira-kira lagi nggak ada yang lagi galau itu tulis lagunya apa? Gabut ya, kalau ada kegelisahan gitu ya. Galau kan banyak ya, galau dalam pengertian yang luas Buya gitu kan. Betul. Ya galau karena tapi nggak ada niat dirilis apa ini lagu-lagunya ini, siapa tahu viral kan? Sebagai kalau itu mau dianggap karya ya siapapun saya pikir kan ya ada. Kita kan kalau berkarya apapun karyanya itu ada kepuasan batin begitu karya kita diapresiasi sama orang gitu kan. Semakin banyak yang mengapresiasi itu semakin besar kepuasan batin kita gitu kan, bahwa karya kita itu bermanfaat untuk orang, bisa dinikmati gitu. Ada keinginan untuk itu, tapi masih belum punya cukup kepercayaan diri Buya. Untuk rilis. Harus segera, karena industri musik sekarang kan lagi bagus-bagusnya nih, ya kan. Oke lah, kita ngomong yang lain di luar musik. Kalau sekarang kan banyak aktivitas di pengendalian tembakau ya. Pengendalian tembakau itu sebetulnya kan pengendalian rokok kan ya? Atau beda? Iya, karena produk ini fokusnya ke rokok. Produk utama tembakau kan rokok ya. Konsumsi terbesar tembakau itu rokok. Memang ada alternatif lain. Sebenarnya di undang-undang juga ada amanah untuk diversifikasi tembakau, tapi itu nggak pernah dijalankan oleh pemerintah. Jadi kadang kan kita milih gampangnya saja, industri yang udah jalan gitu. Makanya kalau orang kan mikirnya kalau tembakau ya pasti orang hanya untuk rokok. Nggak bisa. Yang pasti untuk makanan nggak bisa. Tembakau kan nggak bisa dimakan.
Iya, iya ada diversifikasi produknya misalnya untuk pestisida Ya, ya, dan ya. lain-lain gitu. Nah, Makanya karena tembakau itu dianggap sebagai produk yang punya faktor resiko dampak negatif terhadap kesehatan, makanya kan perlu dikendalikan. Apalagi kalau kita bicara rokok ya, makanya didorong untuk diversifikasi produk. Tapi itu nggak dilakukan. Makanya industri hasil tembakau itu bertumpu pada rokok. Konsumsi ya, dan itu terbesarnya sangat rokok. besar sekali. Top 10 orang, top 3 orang terkaya di Indonesia kan rokok. Ya, Ya, jadi kita memperkaya orang lain. iya. Nah, tapi gini, kalau Yang memperkaya orang miskin, Bu ya. ya yang merokok itulah, ya Iya, kan? yang beli orang miskin. Makanya kan siapa itu saya lupa. Bilang kan katanya orang Indonesia itu the most generous poor. Jadi orang-orang miskin kita itu paling mulia sejagat Iya, iya, iya. raya gitu kan. Dia yang Jadi bikin biarpun kaya nggak punya duit, tapi pengusaha masih mau rokok. tuh memperkaya orang. Gue penasaran itu yang punya punya gudang garam itu atau punya Sampurna, dia ngerokok nggak itu ya? Kayaknya enggak. Yang kesebar itu kan ada tuh Bu ya. Ah, Apa anak anak Sampurna ya. ah, Anaknya pengusaha Sampurna ya bilang gitu, bahwa dia nggak ah. merokok gitu. Kenapa nggak merokok? Karena saya bisa baca katanya gitu jawabannya. Oh, jadi yang merokok ini nggak bisa baca. Saya nggak bilang gitu, tapi kalimat dia itu gitu katanya. Saya bisa baca, bisa mikir kan. Iya, padahal dia bos perusahaan rokok, dia nggak merokok. Iya. Ya dulu juga waktu kuliah, gue kan di Ciputat kan ya, di sana anak bilang, apa lu bro, nggak ngerokok lu kayak banci katanya. Terus kalau kita ke Menteng kan lewat Taman Lawang tuh, Taman Lawang bancinya ngerokok semua. Kok semua. Ternyata yang banci malah yang ngerokok, ya gak? Tapi juga rokok ini kan nggak tahu ya kalau gue salah ngomong warisan budaya gitu ya. Kalau di sini di Pariaman di Sumbar inilah orang kalau ngundang yang laki-laki itu pakai rokok, terutama ngundang yang tua-tua. Ada sih yang mencoba sekarang mengganti pakai permen. Itu sama orang tua, tokoh-tokoh adat dimarahi. Kamu ini nggak beradat apa? Masa ngundang pakai permen, pakai rokok dong. Jadi itu seperti menjadi warisan budaya, makanya agak susah mengendalikannya. Gimana? Tempat lain gimana? Ya memang kendala soal pengendalian tembakau itu kan salah satunya itu pada kesadaran masyarakat dan literasi Bu ya. Ya, Kan ini kalau tadi menyangkut warisan budaya terus segala macam itu kalau mau dibilang warisan budaya di beberapa daerah tua juga jadi warisan budaya Bu ya. oh iya ya. Minum-minuman beralkohol Ah, kan ah, ah, ah. di beberapa tempat itu kalau ada hajatan malamnya Ya, kan kita dengar ya banyak di informasi banyak daerah itu ya. minum sama main apa tuh main Kaplek. kartu Ya, segala macam. Jangankan orang hajatan yang itu momentum kebahagiaan, momentum duka cita saja. ya, ya. Di Aku sebagian tempat pernah kan ada datang minum-minum ke gitu kan. tempat yang seperti itu di Tapi tempat lah. iya, Ya, tapi itu kan makanya harus diterjemahkan warisan budaya yang dimaksud itu apa gitu kan. Kadang kita kan juga saya pikir keliru ya untuk memaknai warisan budaya itu. Kebudayaan itu diterjemahkan kadang yang instrumental, ya, baju, pakaian, semacam kayak gitu. Padahal kalau menurut saya budaya itu kan sebagai kalau kita terjemahkan itu produk olah pikir kebudayaan ya, manusia Bu ya gitu. ya, ya, ya. Jadi ya kan. Jadi harusnya Lebih kalau tinggi mestinya dari sekedar produk-produk apa ya iya, yang kecil-kecil gitu ya. iya, harusnya kalau kita mau apa taruhlah kita menghargai kebudayaan kita, mengapresiasi, Ya, melis budaya itu, ya kita list itu sebagai pencapaian tertinggi produk-produk leluhur kita, manusia yang ya. hidup sebelum kita gitu. Hasil pikir, hasil nalar gitu, produk produk peradaban itu gitu. Jadi Hmm. jangan segala-galanya apa yang dikerjakan oleh Nenek orang-orang moyang sebelum kita itu itu dimaknai sebagai budaya. warisan budaya gitu. Kalau warisan Ya, budaya nanti semuanya warisan budaya Bu ya gitu. iya, iya. Kan kita harus Padahal itu maknai itu. kebiasaan, salah satu kebiasaan yang jadi kebiasaan itu belum tentu menjadi budaya sebetulnya kan. Ya, Harus ada nilainya, harus ada filosofinya dia bisa menjadi budaya. betul. Tapi ginilah,
ini yang kedua banyak mitosnya juga Bu ya. Kalau kita mau gimana? sebutkan. Kalau tadi terkait kesadaran dan informasi literasi ya, seputar rokok dan isu pengendalian tembakau itu kan terlalu banyak mitos yang melingkupinya itu. Tadi Buya sebutin kan seolah-olah kalau nggak ngerokok jadi banci, diejek segala macam. Itu sebenarnya kan mitos yang diciptakan. Nah, saya pengen bilang juga bahwa apa yang dijual dari rokok itu apa sih yang ditawarkan? Orang jual produk itu kan di warung-warung jualan makanan, itu yang dijual ya makanannya enak, nikmat, enaknya, bergizi, gizinya ya, kan? betul. Orang jual motor karena itu sebagai untuk mempermudah mobilitas, ya kan? Ya, mobilitas kita jadi lebih cepat, motor itu irit, bertenaga. Orang jual produk kecantikan boleh lah, itu nambah ganteng kan, minyak rambut bisa nambah, itu jadi obat ganteng itu wajar. Tapi apa korelasinya? Rokok kemudian dimaknai itu sebagai semacam instrumen untuk bikin kita jadi gagah, jadi ganteng, jadi maskulin gitu. Yang dijual rokok itu kan bukan rokok itu sebagai komoditas Bu ya. Jadi kalau Buya bilang pengusaha-pengusaha rokok itu kaya, mereka bukan yang dijual bukan rokok itu sebagai batang rokok itu dihisap atau asapnya gitu. Yang dijual apa? Bukan produknya, tapi mitos yang dikreasikan, yang diciptakan oleh mereka, ya kan? Dengan iklan, dengan sponsor yang didukung oleh dana yang begitu gigantis, kemudian manipulatif. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga juga sponsori rokok paling banyak. Seolah-olah diciptakan kalau rokok itu jadi kita jadi gentle, jadi maskulin, jadi keren gitu. Pokoknya karena laki banget merokok, lah dibilang gitu banci kan. gitu ya. Iya Pak, laki banget gitu. Padahal sudah banci merokok semua. Jadi harus kita pisahkan antara fakta sama mitosnya. Orang kan gitu, lebih banyak kemakan oleh mitos itu. Mitos-mitos. Karena informasinya sama di dunia manapun, dunia kepemiluan, dunia apa, kalau mitos itu mudah sekali tersebar dan kayaknya lebih gampang diserap oleh masyarakat di bawah gitu ya, daripada kita menjelaskan hal-hal yang sebenarnya. Jadi berat lah ini ya tantangan para aktivis pengendalian tembakau ini. Kira-kira apa sih ini maunya lembaga para aktivis pengendalian tembakau ini? Rokoknya produksinya dikurangi atau misalkan tembakau ini kita ganti dengan yang lain produknya atau gimana? Ini lembaga ini apa sih yang diinginkan? Ya, harus dimaknai, harus dilihat dari pertanyaan mendasar dulu, Bu ya. Gitu saya pikir. Kan tadi saya udah bilang bahwa rokok terlalu banyak mitosnya yang ditawarkan. Terus produk rokok itu harus kita maknai dulu gitu, antara manfaat sama mudorotnya. Kan? Kenapa? Pertanyaan mendasarnya kan kenapa ini mesti dikendalikan? Kenapa konsumsinya mesti dikurangi? Ya kan? Nah, kalau kita mau sedikit saja apa istilahnya membaca atau memperhatikan gitu, kan rokok itu selalu ujungnya itu yang ditawarkan itu ada dua jurang yang menunggu produk rokok itu. Yang pertama itu kesehatan, dampak negatif kesehatan. Yang kedua kemiskinan, Bu ya. Kalau kesehatan apa sih sebetulnya yang betul-betul, kalau orang semua tahu ya merokok merugikan kesehatan, tapi apa sebetulnya? Kan belum ada saya dengar orang yang mati karena rokok gitu. Kecuali kalau dia ngerokoknya tengah jalan di dinas mobil lah dia mati karena rokok. Ya, saya harus bikin disclaimer dulu kan. Saya bukan ahli kesehatan, tentu nggak bisa menjelaskan secara rinci gitu. Tapi kira-kira saya sederhana saja Bu ya. Saya sederhana saja karena saya bukan ahlinya untuk membicarakan itu. Faktanya itu riset terkait dampak negatif rokok terhadap kesehatan itu udah nggak bisa dibantah lagi gitu. Dan negara mengakui itu, buktinya negara mengakui itu apa? Pengenaan cukai. Pengenaan cukai itu kan itu fakta bahwa negara mengakui bahwa rokok atau produk hasil tembakau itu merupakan komoditas yang punya dampak negatif pada kesehatan gitu kan. Tapi problemnya kan memang gini. Rokok berbeda, dampak negatif yang diakibatkan itu butuh waktu.
akumulasi Jadi nggak prosesnya terasa, jangka bagi panjang. yang sekarang merokok nggak terasa kalau ada dampaknya sekarang gitu ya. Iya, prosesnya jangka panjang. Tapi riset itu banyak membuktikan rokok itu Nah, berpengaruh terhadap mempercepat sel-sel kanker misalnya gitu. Dan hmm. dalam riset itu di dunia itu 7 juta kematian per tahun itu diakibatkan oleh rokok dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Oh ya, berarti kan ada ya datanya 7 juta orang Ada. per tahun. Kalau di Indonesia sendiri itu 200.000 manusia, Bu ya. Hampir 250.000 manusia itu meninggal diakibatkan oleh rokok. Per tahun. Misalnya dalam konteks COVID ini kan, Ya. risetnya orang merokok 1,5 kali lebih berpotensi untuk makin berat gitu dampak Dulu ada COVID-nya yang hoax diakibatkan. atau bukan tuh rokok malah apa dulu tuh jadi obat atau gimana dulu? Awal-awal COVID tuh ada kita dengar. Ya datanya dari mana? Ada risetnya enggak? Makanya saya bilang tadi perlu memilah antara fakta dan mitos ya. Kan gini, yang bicara soal dampak negatif kesehatan itu selalu ahli kesehatan. Kalau nggak dia akademisi, kan basisnya riset, atau kalau nggak dia ahli kesehatan. Tapi yang membantah itu siapa kira-kira, Bu ya? Perokok. Yang pertama industri, ya kan? Yang pertama industri. Yang kedua aktivis yang mengatakan aktivis pembela warisan itu kan, warisan kretek dan segala macam. Oh, ada juga itu orang yang membela apa nih? Rokok nih, aktivis lembaganya. Dalam hal apapun kan selalu ada yang membela, Bu ya. Prostitusi aja pasti ada yang pro kan. Iya. Oke lah. Terus. Makanya harus dijernihkan dulu gitu. Jadi kalau dampak efek buruk bagi kesehatannya itu saya pikir udah luar biasa ya. Tapi yang jelas tadi hampir 250.000 orang per tahun di Indonesia yang meninggal karena rokok dan penyakit penyertanya gitu ya. Iya, karena rokok. Itu riset data riset kesehatan dasar Kemenkes. Ya, itu sebetulnya sudah cukup menjadi pengingat bagi masyarakat untuk mengurangi rokok. Konsumsi rokok. Jadi ya kalau mau dibandingkan dengan COVID yang kita memaksa kita tiap hari di rumah kayak gini, Bu ya. Kan? Itu COVID itu udah hampir 3 tahun jalanin cuman berapa? Kalau mau bandingannya itu ya. Tapi kadang kan kita menganggap hal sepele karena itu tidak terjadi secara langsung gitu. Betul. Nggak kasat mata gitu. Tapi faktanya kan, jadi kematian itu misalnya di data Kemenkes itu ada perubahan penyebab kematian di Indonesia kan. Kalau dulu itu penyebab terbesar kematian itu penyakit menular. Sekarang itu penyakit tidak menular. Angkanya 75%. Wih. Dan itu kan akibat apa? Ya salah satunya gitu, gaya hidup, rokok, faktor-faktor yang menyebabkan itu. Kita kadang kan itu dulu begitu hari raya misalnya ada kecelakaan, tingkat kecelakaan kita heboh kan segala macam. Padahal angka meninggal akibat kecelakaan itu cuma 5%. Bandingkan angka meninggal akibat tadi gitu. Yang tidak menular ini. Yang salah satu akibat menular rokok itu 75%, Bu ya. Wah, tinggi ya. Dan itu yang nggak dipublish selama ini kan itu. Orang kan karena nggak berlangsung secara cepat gitu. Jadi orang berpikir rokok ini nggak ada rokok yang mengakibatkan kematian. Padahal ternyata tadi ya hampir 250.000 orang. Banyak itu. Iya, karena informasinya kan ya memang ya sebenarnya kewajiban untuk edukasi itu kan ada pada pemerintah. Ya. Dalam regulasi kita itu juga pemerintah harus memberikan edukasi dan informasi yang memadai terkait terutama produk-produk yang seperti rokok itu. Rokok kan disebut zat adiktif yang punya dampak negatif pada kesehatan. Tapi kalau mau dibandingkan, Bu ya, tadi kenapa misalnya mitosnya lebih kuat daripada faktanya? Kita bandingkan saja iklan rokok itu, perusahaan rokok itu di Indonesia itu per tahun itu habis untuk TV saja. Itu berdasarkan data yang dipublish ini ya. Itu di atas 7 triliun. Wih, 7 triliun. Itu bisa untuk bangun berapa rumah sakit, berapa ratus sekolah, ya kan? 7 triliun dihabiskan untuk makanya iklan itu keren-keren ya. Kalau iklan rokok itu kan
keren itu apanya. Keren-keren, terus di mana-mana kita Iya, iya. dikepung oleh iklan kan. Itu tidak termasuk sponsorship kegiatan-kegiatan. Belum, itu iklan TV saja loh. Wah, ngeri itu. Belum sekarang begitu kita buka gadgetnya, kita pegang HP misalnya. Pegang apapun itu kan selalu iklan dulu. Iya, iya, iya. Itu belum iklan online, belum iklan media luar ruang. Apa namanya? Titik-titik apa sih? Billboard itu. Billboard itu kan di daerah-daerah. Itu kan mahal juga itu. Oh iya, luar biasa. Ah, Bandingkan dengan anggaran untuk layanan kesehatan di Kemenkes. Cuman 70 miliar per tahun. Per tahun. Aduh, kacau. Kita disuruh bayar BPJS. Nggak terbanding kan? Iya, Nggak bisa dibandingkan. Makanya wajar kalau kemudian mitosnya jauh lebih kuat daripada faktanya. Jadi kita di mana-mana itu digempur oleh mitos yang diciptakan oleh industri itu. Begitu kita buka HP, buka gadget, itu langsung dikepung oleh iklan. Kita nonton TV, iklan rokok. Kita keluar rumah, masih iklan rokok gitu. Jadi pemerintah seperti tidak mengcounter itu ya. Ya, gini sebenarnya kalau kita mau jujur ya, pemerintah nggak punya strategi yang memadai, Bu ya. Jadi kalau kita membandingkan ya, misal upaya pengendalian tembakau di negara kita kan mau nggak mau kan membandingkannya dengan di negara lainnya. Ya. Jadi kita itu nggak punya strategi yang memadai. Misalnya gini, itu kan udah ada best practice-nya ya di negara-negara lain itu di tingkat global itu. Ada konferensi WHO gitu, FCTC namanya, yang mengatur regulasi terkait itu. Terkait gimana caranya mengendalikan rokok itu biar konsumsinya nggak naik, konsumsinya bisa turun gitu, nggak membahayakan pada kesehatan pada masyarakat. Jadi di mereka itu jadi satu regulasi, peraturan yang memadai, terus pengaturannya ketat. Di kita nggak ada peraturan terkait rokok itu, terkait pengendalian tembakau itu tercecer. Jadi nggak ada undang-undang atau apa yang mengatur soal peredaran rokok ini nggak ada? Nggak ada yang secara khusus. Jadi tercecer. Untuk iklan misalnya ada di Undang-Undang Penyiaran. Untuk iklan media teknologi informasi ada di Undang-Undang Pers. Untuk di bioskop, dia masih ke bioskop nggak? Masih itu dong. Undang-Undang Film, ya kan? Iya. Di Jadi tercecer gitu ya, aturan tentang rokok ini tercecer. Harus ada omnibus law-nya rokok. Iya. Kan yang mengatur semua. Kita nggak punya regulasi itu. Jadi ini kekurangannya berarti. Iya, padahal kalau mau lihat datanya Bu ya, di kita kan angka tertinggi perokok laki itu kedua setelah Timor Leste. Jadi di atas kita itu cuma Timor Leste. Perokok lelaki kita itu, dia rokok enggak kan? Enggak. Dulu waktu nakal-nakal di kampus ada lah, tapi enggak minta punya orang, tapi enggak nyandu. Jadi 75% dari laki-laki di Indonesia, cowok di Indonesia itu perokok Bu ya. Di dunia itu, misalnya di Amerika ya, dulu mereka tinggi kan. Ya. Tingkat perokok itu prevalensinya di atas 30%. Kemudian dalam rentang kurun waktu 10 tahun, kurang dari 10 tahun itu turun jadi di bawah 5%. Di banyak negara kayak gitu, trennya itu sekarang turun. Makanya wacana terkait rokok itu sebenarnya di tingkat global itu sekarang narasinya itu make cigarette a thing of past. Bagian dari masa lalu. Iya. Jadi kalau kita masih merokok, ketinggalan zaman kita sebenarnya. Iya, betul. Sekarang di New Zealand kan, yang baru-baru kemarin tuh viral kan, misalnya anak yang lahir di atas berapa sih 2005 ya, itu dilarang sama sekali beli rokok. Oh gitu. Malaysia juga akan menerapkan kayak gitu. Wah, kalau gitu ada aturannya kan enak. Jadi kita lihat dong datanya, kita akan naik terus. Jadi 2000 dulu itu prevalensi perokok. Ini yang paling mengkhawatirkan kan anak-anak Bu ya. Ya. Yang paling mengkhawatirkan itu ya usia-usia di bawah umur itu tinggi di kita tuh Bu ya. Dulu itu angkanya cuma
sekitar 6 apa 7% gitu. Terus di RPJMN 2014 ditargetkan turun jadi 5%. Faktanya 2019 malah naik jadi 9,1%. Nah iya, kita lihat aja di jalan-jalan anak-anak sekolah merokok nggak risih, nggak malu sambil pacaran sambil apa, masih SMA. Tapi Nggak malu mereka. Harusnya kalau kita mindsetnya pengendalian itu kan setidaknya turun tuh, seminimal-minimalnya itu tetap Bu ya. Iya, ini malah naik. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, itu kan bukan sekedar gagal. Harusnya kita kemudian boncos itu namanya kalau orang harus ada langkah extraordinary kan? Ya betul. Tapi ini nggak ada, pemerintah nggak ada sama sekali. Kemudian di RPJMN 2020 misalnya, karena udah 9, sekian, itu targetnya diturunkan tapi rasional realistis gitu. Jadi targetnya cuma turun jadi 8, sekian persen. Tapi juga naik dibanding sebelumnya kan? Iya, itu nggak diterjemahkan dalam langkah konkret misalnya apa. Nah, di RPJMN itu sebenarnya diamanahkan untuk melarang total iklan rokok itu Bu ya. Jadi salah satunya gimana caranya menurunkan biar nggak separah ini itu dengan pelarangan total iklan rokok. Iya, lihat aja coba, itu bukan sekedar iklan di podcast aja tuh Bu ya kan, podcastnya siapa, influencer itu yang banyak ditonton itu kan. Iya. Ngomong sambil ngerokok segala macam itu dibiarin. Itu kan etikanya juga nggak betul sebetulnya kan. Oh iya. Jadi yang mengenaskan itu ya itu Bu ya. Jadi anak-anak muda kita kan, perokok kita misalnya kalau di negara lain itu rata-rata orang pertama kali ngerokok ya. Pertama kali merokok itu di atas 20 tahun. Oh, itu aja gue udah kena. Gue dulu merokok awal kuliah. Tahu di Indonesia berapa Bu ya? Di Indonesia berapa? Lebih dari 80% orang Indonesia pertama kali kenal rokok itu di bawah 19 tahun. Wah. Ya sih, kalau itu kelihatan sih, anak. Jadi mereka belum punya penghasilan. Ya. Belum mandiri, ya kan? Bahkan di bawah 9 tahun itu juga tinggi Bu ya. Ada hampir 5%. Sekitar 3% itu anak di bawah 9 tahun itu udah merokok di Indonesia itu. Itu kelas 4 SD gitu ya? 4 SD, 5 SD. Kan bayangkan. Ya, itu mengerikan memang. Itu yang mengerikan ya. Jadi harus ada satu langkah yang betul-betul konkret dilakukan supaya minimal di level anak-anak 17 tahun ke bawah ini terkendalikan. Ya makanya RPJMN itu mengamanahkan untuk pelarangan iklan rokok itu. Karena tadi saya bilang Bu ya, mitosnya kan lebih kuat. Sementara anak-anak muda itu kan belum cukup matang penalarannya untuk menalar mana yang baik, mana yang buruk. Secara penghasilan juga belum memadai gitu kan. Tapi mereka kan karena dibuka gadget ada iklan rokok. Nonton TV iklan rokok. Ada iklan rokok. Keluar rumah langsung dikepung iklan rokok. Keluar sekolah itu kanan kirinya itu ada toko itu. Betul. Harusnya zona itu juga disterilisasi kan. Rokok semua kan gitu. Jadi mereka dikepung oleh tadi itu propaganda yang manipulatif tadi, perusahaan rokok itu yang istilahnya menggencarkan mitos-mitos itu sehingga ya mereka akhirnya punya akhirnya jadi kepercayaan kan bahwa memang kalau mau keren rokok, kalau mau laki ngerokok gitu. Anak-anak muda itu belum punya penalaran yang matang. Jadi harusnya kadang kan kita tadi Buya bilang gitu, kenapa nggak dibebaskan aja, kenapa harus dikendalikan ya karena itu. Karena kalau kita mau melihat orang itu kalau mau dibebaskan memilih itu asumsinya itu kan harus dengan pengetahuan yang memadai, informasi yang memadai. Kebebasan yang bertanggung jawab kadang-kadang. Iya. Sementara kita nggak bisa melakukan tindakan memilih secara rasional dengan independen kalau kita dalam kondisi didikte oleh salah satu informasi yang lebih berat. Ya, karena informasinya tidak berimbang. Tadi kita bandingkan saja iklan dari industri itu 7 triliun, sementara iklan layanan masyarakatnya cuma 70 miliar. Makanya kita jarang sekali melihat baliho, billboard yang nggak bisa dibandingkan. Yang layanan masyarakat itu kan. Nah, yang berbahaya Bu ya, tadi saya bilang kan dampak negatifnya itu kesehatan sama kemiskinan. Yang lain,
di tengah-tengah itu ada masa depan bangsa yang dipertaruhkan, Bu ya. Mana itu? Kan investasi kita itu, apalagi kita misalnya kalau ngomongin negara, masa depan negara, selalu kita hubungkan dengan bonus demografi. Kan, bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih? Gitu. Gimana kita mau capai, cara kita mencapai bonus demografi itu apa? Kan harus ada investasi yang dilakukan. Ya, Dimanapun, di perusahaan, di organisasi, investasi paling besar itu apa? SDM kan ya. betul. SDM itu akan bernilai, punya makna, punya bobot nilai. Itu kalau punya setidaknya dua hal. Yang pertama sehat, yang kedua punya kemampuan, punya pengetahuan, dan lain-lain itu terkait. Ya. Kalau sehat, tapi ini nggak punya pengetahuan, nggak terdidik, derajat keterdidikannya rendah, itu juga nggak bernilai, nggak punya produktivitas kan. Ya, ya. Tapi kalau berpengetahuan, punya kemampuan, tapi nggak sehat juga, nggak produktif juga, Bu ya. Betul, betul. Ya. Nah, tadi kalau kita menghubungkan dengan itu sayang banget gitu. Jadi sia-sia saja. Itu misalnya negara kita mengalokasikan anggarannya begitu besar untuk anggaran pendidikan. Tapi kalau kita nggak memikirkan, menyiapkan SDM kita sebagai SDM yang unggul, yang produktif, bisa dibayangkan. Nah, ada riset-riset yang menarik juga, Bu ya. Misalnya ada riset yang menghubungkan antara rokok dengan stunting. Ada juga riset yang menghubungkan dengan rokok dengan kendala dalam belajar. Oh, ada hubungannya itu ya? Ada hubungannya. Jadi stunting itu 73% stunting di kita itu terjadi pada keluarga perokok. Oh, nah itu harus dikasih tahu ke masyarakat. Hati-hati. Terus yang kedua, anak yang orang tuanya merokok itu pertumbuhannya 1,5 kilo lebih rendah daripada anak yang tumbuh dalam keluarga bukan perokok. Oh, syukurlah kita nggak merokok ya, jadi anak-anak kita. Riset. Kalau kita yang berpendidikan ya, taruhlah perokok yang berpendidikan, itu merokok, dia pulang itu nggak mau di rumah nggak merokok. Kalaupun mau merokok, dia akan keluar rumah. Ya kan. Bahkan dia ganti baju dulu tuh. Saya punya beberapa teman yang perokok misalnya, dia nggak mau tuh anaknya itu terpapar oleh rokok sama sekali. Pulang pun dia ganti baju, cuci muka, bersih-bersih segala macam, biar anaknya nggak terpapar itu. Tapi bayangkan di keluarga yang tingkat pengetahuannya kurang memadai, finansialnya nggak memadai, ya kan? Di rumahnya cuma satu kotak, dia nggak punya ruang lain. Betul. Merokok di situ. Merokok sambil gendong anaknya lagi. Iya kan, luar biasa. Jadi dampaknya luar biasa gitu. Kalau kita mau tadi Bu ya, kenapa masih diatur ya? Kita bayangkan aja. Sekarang soal ini, tadi kan soal kesehatan ya. Kalau soal kemiskinannya gimana? Ada rata-rata statistik nggak relasi rokok dengan kemiskinan? Yang kemarin sempat ramai itu kan pernyataan dari Menkeu, Bu Sri Mulyani itu Bu ya. Di keluarga miskin ya. Itu tadi saya juga nyebutin soal kemiskinan itu. Belanja rokok itu di atas belanja protein Bu ya. Oh iya. Kedua jadi itu yang ya kan? Di atas belanja kalau riset yang paling populer itu kan rokok itu, pengeluaran rokok itu nomor 2 di bawah beras. Itu sekian 4 kali lipat dibandingkan pengeluaran untuk telur. 7 kali lipat dibandingkan pengeluaran untuk daging dan lain-lain. Bayangin, orang lebih milih beli rokok daripada beli makanan bergizi. Telur untuk anaknya. Iya. Daging untuk anaknya. Tapi riset yang lain malah menyebutkan bahwa rokok itu pengeluaran paling besar di keluarga miskin dengan penghasilan paling bawah ya. Dibayangkan aja, beras itu kan relatif murah ya. Tapi rokok sebungkusnya berapa? Lebih mahal rokok daripada beras. Beras kan sekarang seliter 11.000, 12.000 kan? Iya. Rokok berapa? 20 sekarang. Tapi rokok di kita itu murah Bu ya. Kalau yang resmi, yang bermerek itu kan 20-30 ribu gitu. Tapi banyak juga rokok-rokok yang apa namanya,
Harganya 10.000 itu masih ada Bu ya, Oh, ada ya? Nah, itulah makanya karena negara kita nggak punya komitmen yang memadai. Di undang-undang itu sebenarnya diatur minimal misalnya 20 batang per bungkus. Tapi faktanya banyak rokok beredar itu di bawah itu yang 16 batang per bungkus. Jadi pemerintah kita memang punya instrumen untuk mengendalikan lewat cukai segala macam. Tapi rokok juga punya siasat Bu ya, Oh untuk iya, menurunkan iya. harga itu. Itu termasuk rokok slim kan. Untuk mengurangi produksi itu biar harganya makin murah. Iya, iya, iya. Batangnya makin diperpendek, isinya. Yang kecil-kecil itu kan? Iya. Ada yang kecil-kecil tuh. Jadi mereka punya segala macam cara, ya kan? Ini adu siasat pemerintah dengan industri rokok berarti sekarang. Jadi industrinya sebagian sebegitu eksploitatif, eksesif kan, gencar mereka gitu ambisinya. Sementara di sisi konsumennya tadi begitu generous, begitu baik, gitu. The most generous poor in the world tuh orang Indonesia tuh Bu ya. Iya. Kan itu kalau mau kita sebut misalnya kita maknai itu kan merampas anak-anak yang orang tuanya itu punya keterbatasan finansial untuk mendapatkan makanan yang bergizi, untuk hidup dalam ruang yang sehat yang nyaman. Gitu. Padahal di undang-undang kan diatur itu amanah undang-undang tuh fakir miskin berhak untuk punya lingkungan hidup yang sehat, yang nyaman. Gitu. Setiap anak itu punya hak untuk hidup sehat, hidup nyaman. Tapi faktanya itu bantuan dari Kemensos itu PKH itu belikan rokok. Begitu turun dibelikan rokok. Kurang ajar kalau bapaknya ini. Iya, jadi harusnya dibelikan makanan yang bergizi untuk menunjang kebutuhan gizi anak. Dan itu malah dibelikan rokok segala macam. Jadi rokok itu dalam konteks itu merampas hak anak untuk termasuk hak pendidikannya, anaknya nggak bayar sekolah, bapaknya ngerokok. Bapaknya merokok, banyak kok kita jumpai. Itu nggak susah tuh kalau mau kita lihat. Nah, kalau gitu banyak. Di sekitar kita tuh banyak banget yang kayak gitu. Iya, tiap hari ngurus surat miskin biar dapat bantuan. Iya. Tapi ngerokok. Oke, ini sudah lebih dari 30 menit kita berbicara dan masih banyak hal sebetulnya yang harus kita pikirkan bagaimana rokok ini bisa dikendalikan, terutama tadi itu soal anak-anak yang SD juga sudah merokok. Yang kedua soal mitos-mitos kalau nggak merokok nggak keren di kalangan anak-anak pelajar, itu juga harus dilawan. Tapi sebetulnya pemerintah lah yang punya gawean ini karena anggarannya besar sekali. Dan mudah-mudahan regulasi tentang rokok ini betul-betul ada yang lebih tegas ya. Ya kalau nggak melarang sama sekali ya minimal ada pembatasan-pembatasan. Oke, Bro Fanani, terima kasih atas sharingnya, banyak sekali manfaatnya yang bisa kita terima. Mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwa merokok itu lebih banyak mudaratnya sebetulnya daripada manfaatnya. Sukses dan sehat selalu. Ya, tapi penting digarisbawahi Bu ya, jangan selalu menyalahkan masyarakat. Jadi pemerintah juga punya kewajiban untuk melindungi masyarakat kan. Itu ada kewajiban pemerintah dalam kondisi kita dikepung industrinya sedemikian powerful kayak gitu. Sebenarnya nggak susah buat pemerintah. Syaratnya cuma satu gitu. Kalau pemerintah punya komitmen yang memadai, komitmen yang sungguh-sungguh untuk melindungi warganya dan memastikan masa depan bangsa kita itu ke masa depan yang cerlang gemilang, ya harusnya pemerintah membuat peraturan yang lebih disiplin ya, lebih ketat, lebih mencerminkan komitmen perlindungan itu. Oke, ya mudah-mudahan pemerintah punya mendengar aspirasi dari teman-teman aktivis pengendalian tembakau. Tapi udah sering diajak ngobrol ya sama pemerintah, teman-teman aktivis ini? Kita banyak sebenarnya, karena misalnya di lembaga kita sendiri itu beberapa produk kita itu dipakai oleh pemerintah. Oh, ya, misalnya roadmap pengendalian tembakau itu dipakai oleh Kemenkes. Tapi masalahnya gini Bu ya, jadi masih dipilih-pilih. Mana yang cocok, mana yang dipilih-pilih, mana yang cocok, mana yang memadai, masih mengakomodir industrinya, masih lebih ke berat ke pertimbangan ekonominya daripada kesehatan. Padahal kan itu kan kalau kita mau menghitung benefit, keuntungan untuk masa depan, itu kan sebenarnya lebih ringan untuk
atau lebih berharga investasi atas kesehatan dan perlindungan tadi. Karena rokok berpengaruh juga terhadap kemampuan belajar misalnya kan, isi dan lain-lain gitu, daripada sekedar keuntungan jangka pendek bisnis. Tapi ya realita hari ini kan gitu Bu ya. Jadi apa yang ada di depan mata itu jauh lebih menarik daripada. Ya, ada yang bilang lebih baik makan telur sekarang daripada makan daging besok, ya kan? Jadi kita makan aja dulu sekarang yang ada. Oke, terima kasih, Bro. Siap, Bu ya. Sehat selalu dan teman-teman. Demikianlah perbincangan kami dengan tema tentang pengendalian tembakau ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.